Halo, balik lagi sama aku, Winar. Hari ini aku pengen jelasin buku ini, Kitab Anti Penundaan. Kitab Anti Penundaan. Jadi ada buku-buku ini buku yang berulang kali aku baca dan buku ini bagus banget. Buku ini juga membantu aku sebagai ODGJ untuk supaya tetap produktif. Nah, pertama dulu ya, sebab-sebab penundaan. Sebab-sebab penundaan itu pertamanya karena tugas yang tidak menyenangkan. Biasanya tugas aversif. Tugas aversif itu adalah tugas yang membosankan, tidak menyenangkan, dan bikin kita nggak pengen banget, enggan banget ngerjain. Yang kedua adalah kepercayaan diri yang rendah. Jadi kita merasa bahwa tugasnya sangat besar, tugasnya sangat kompleks, terus kita ngerasa kita nggak mampu buat ngerjainnya gitu. Yang ketiga adalah sebab penundaan yang ketiga adalah imbalannya abstrak, alias imbalannya nggak jelas gitu. Misalnya kita imbalannya nggak jelas, kita mau dapat apa. Misalnya kalau aku selesai ngerjain ini aku bakalan dapat ini, itu nggak jelas, imbalannya abstrak gitu. Kayak misalnya kalau kalau aku berhasil juara 1 rasanya puas itu takarannya nggak jelas, abstrak gitu. Kalau misalnya sesuatu yang imbalannya jelas, nggak abstrak, itu bisa gitu. Misalnya kayak kalau aku juara 1 aku mau beli sepatu, nah itu kan imbalannya nggak abstrak ya. Terus yang kedua impulsivitas. Impulsivitas tuh yang keempat adalah impulsivitas. Impulsivitas itu kayak misalnya kita doom scrolling, kita tiba-tiba, atau misalnya multitasking, atau misalnya kita tiba-tiba pengen ngerjain apa, harus yang ngerjain matematika, tapi tiba-tiba kita pengen ngerjain biologi, tiba-tiba kita pengen ngerjain kimia, tiba-tiba kita pengen ngerjain hal-hal lain, jadi buat kita nggak fokus, impulsif gitu. Jadi terus kemudian kita juga kadang kecanduan sama teknologi gitu. Misalnya teknologi, kita jadi suka doom scrolling, atau misalnya kita jadi suka scroll sosmed tanpa batas, kayak gitulah. Nah, akar penundaannya adalah perfeksionisme. Kadang kita pengen ngerjain sesuatu seperfect mungkin gitu, sesempurna mungkin, padahal itu nggak mungkin gitu. Yang paling penting adalah kerjain aja dulu gitu, kerjainnya aja dulu. Nah, sekarang teknik anti penundaannya, yang pertama adalah self talk. Self talk itu jadi kita misalnya kadang kita ngerasa bahwa kita harusnya ngerjain ini itu, padahal kita bisa katakan ke diri kita, saya memilih mengerjakan matematika, saya memilih mengerjakan soal-soal latihan ini, saya memilih mengerjakan pekerjaan saya yang tertunda, saya memilih mengerjakan perencanaan keuangan, seperti itu gitu. Yang kedua, teknik anti penundaan yang kedua adalah mulai aja dulu gitu. Misalnya kita mau jogging gitu, rasanya berat banget, malas, pakai aja sepatu dulu gitu, pakai sepatu aja dulu, pakai sepatu. Terus apa lagi nih abis pakai sepatu misalnya, gue mau ganti mau keluar aja dulu, keluar dari rumah gitu, keluar rumah ngapain lagi nih, gue mau coba lari 2 menit, coba lari 2 menit, terus nanti tiba-tiba 30 menit, udah momentum aja gitu. Terus teknik anti penundaan yang kedua adalah implementation intention. Jadi kayak misalnya kalau hari ini hari Selasa, saya mau mengerjakan apa gitu. Kalau misalkan hari ini hari Selasa pukul 4 sore di rumah, saya mau mengerjakan apa gitu. Jadi ada timeline-nya gitu. Ada waktunya yang jelas gitu. Misalnya hari apa, jam berapa, di mana saya mau mengerjakan apa gitu. Kayak gitu. Teknik penundaan yang keempat adalah chunking. Chunking itu adalah pemotongan menjadi kecil-kecil. Jadi misalnya gini, kalau aku ya, versi aku mau ngerjain ebook. Ebook itu aku pecah jadi bab-bab, jadi bab-bab kecil, subbab kecil. Dari subbab kecil jadi subbab lagi, Jadi makin kecil. Nah, itu aku kerjain, misalnya aku buat kata pengantarnya dulu gitu, misalnya gitu. Nulis kata pengantar misalnya baru kuat satu paragraf, ya nggak apa-apa, satu paragraf gitu. Itu namanya dipecah jadi kecil-kecil. Sehari ini mau ngerjain apa dulu gitu, yang kecil-kecil aja dulu gitu. Kayak gitu.
Teknik anti penundaan yang kelima adalah aturan 2 menit. Apapun yang bisa kamu kerjakan selama 2 menit itu kerjain aja. Misalnya kamu mau ngerjain apa? Misalnya mau ngerjain matematika, soal matematika, kerjain aja 2 menit. 2 menit mampunya cuma bisa 5 soal, nggak apa-apa. 5 soal atau 3 soal, nggak apa-apa, kerjain aja 2 menit gitu. Yang penting jalan gitu. Anti penundaan yang keenam adalah as and chop. As and chop jadi kayak misalnya kerjain, misalnya kita mau ngerjain apa, misalnya misalnya aku mau ngerjain ebook. Nah, ebook kita potong jadi kecil-kecil, jadi subbab kecil-kecil. Jadi subbab kecil-kecil misalnya jadi kayak misalnya kayak aku buat ebook bab pertamanya misalnya tentang teknik anti bullying terhadap bullying fisik. Terhadap bullying fisik ada dibagi lagi jadi apa gitu. Jadi kemudian terus ditanya lagi setelah ngerjain ini ngerjain apa lagi, setelah ngerjain ini ngerjain apa lagi gitu. Terus reverse calendar, teknik anti penundaan ketujuh adalah reverse calendar. Reverse calendar tuh kita buat deadline palsu. Misalnya aku mau ngerjain ebook nih, deadline palsu untuk bullying fisik tanggal sekian, deadline palsu untuk bullying psikologis sekian, deadline palsu untuk bullying verbal sekian, tanggal sekian gitu. Jadi buat deadline palsu gitu. Biar apa? Biar kita tetap produktif. Terus teknik penundaan yang ke-8 adalah buat visi masa depan. Aku tuh kalau misalnya mau buat ebook atau mau buat webinar, aku buat posternya dulu gitu. Aku buat poster tanggal sekian, jadi udah ada deadline palsunya nih. Jadi kita udah tahu nih kapan mau ngerjainnya. Kita udah memperkirakan, udah meramalkan kita nih mau ngerjainnya kapan gitu. Yang ke-9 adalah temptation bundling. Temptation bundling tuh kayak misalnya ngerjain sesuatu sambil ngerjain hal yang kita suka gitu. Misalnya aku nih abis ngerjain satu bab ebook bullying, aku mau nonton Netflix satu episode misalnya drakor gitu. Itu namanya temptation bundling. Jadi misalnya ngerjain sesuatu tapi dikerjain barengan sama barengan atau setelah apa yang kita suka gitu. Kalau aku contohnya setelah nyapu ruang tamu, aku mau nonton drakor satu episode gitu. Misalnya kayak gitu. Atau misalnya kayak habis ngepel satu ruangan, aku pengen main Uno gitu sama teman-teman, atau misalnya aku pengen jalan-jalan ke Gramedia gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu namanya teknik penundaan, isi dari kitab anti penundaan. Terus ada teknik penundaan yang ke-10, ciptakan prosedur. Belum selesai. Ciptakan prosedur. Jadi ciptakan prosedur itu kayak misalnya kayak mirip-mirip sama implementation intention. Jadi kayak misalnya habis melakukan, jadi kayak buat to do list gitu, misalnya jadwal habis ngerjain ini. Misalnya habis nyapu aku mau baca buku, habis baca buku aku mau ngerjain ebook, habis ngerjain ebook aku mau ini, terus saya ciptakan prosedur. Itu jadi kita buat sistem gitu, yang nyaman di ritme kita gitu, ritme hidup kita. Terus Pomodoro tentunya tahu dong ya. Pomodoro itu ada misalnya kayak 25 menit ngerjain sesuatu, kemudian istirahat selama 2 menit atau 10 menit istirahat. Terus lanjut lagi 20 menit ngerjain sesuatu, jadi lingkaran gitu. 20 menit ngerjain sesuatu produktif, 10 menit istirahat, 20 menit ngerjain sesuatu, nanti ada yang bagian kedua 10 menit istirahat, bagian ketiga 20 menit ngerjain sesuatu, 10 menit istirahat. Ada juga ada juga aplikasi Pomodoro, cari aja di Google Play Store, ada kok. Kemudian antisipasi distraksi, misalnya gini, misalnya kalian kan kecenderungan untuk main handphone ya, main doom scrolling. Nah itu handphone dijauhin dulu, ditaruh di mana gitu, ditaruh di tempat mana yang jauh gitu misalnya. Atau misalnya
kecanduan buka tab Netflixnya ditutup dulu gitu. Atau misalnya kalian kecanduan baca komiknya disingkirin dulu dari jauh gitu. Kecanduannya komiknya disingkirin dulu, dijauhin gitu. Jadi kita susah kita susah buat ngambilnya itu jauh gitu. Itu antisipasi distraksi. Nah, itulah 12 teknik anti penundaan yang aku ceritain. Mohon maaf kalau misalnya ngomongnya belibet, ngomongnya kurang jelas. Aku masih belajar terus buat bikin konten yang bagus. Ini aku lagi di tengah-tengah sawah, diliatin orang-orang tadi lewat, ya bodo amat lah, aku nggak peduli. Nah, ini tuh aku lagi di Wangsan di Jawa Timur. Ini di dekat Grabahan, Patihan, Jawa Timur, kabupatennya Magetan. Jadi aku lagi liburan, libur lebaran di sini. Mungkin sampai sebulan, mungkin baru yang nanya-nanya pojok empatif kapan dibuka lagi. Itu pojok empatif dibuka lagi mungkin pertengahan Mei atau awal Mei. Tergantung aku pulangnya kapan, karena aku nggak tahu, bukan aku yang nyetir ya ke Jakarta, karena aku juga bukan aku yang nyetir, jadi aku ngikutin aja abangku, karena abangku yang nyetir gitu. Oke, kayaknya sampai di sini dulu aja. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Sampai jumpa, dadah.